Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita sekalian yang tidak terhingga banyaknya. Maka marilah kita syukuri nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, yang masih bisa kita rasakan pada saat ini, pada detik ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita keberkahan nikmat-nikmat tersebut, dan juga menjadikan nikmat-nikmat tersebut adalah sebagai jalan kita menuju surganya. Allahumma amin. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada hadis nomor ke-31, masih di dalam bab sabri, bab tentang kesabaran. Kita baca terlebih dahulu hadisnya, hadis nomor ke-31. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabqi inda qabrin faqala ittaqillah wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atat baba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawwabina faqalat lam a'rifka faqala innamas sabru inda sadamatil ula muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita, seorang ibu, ya, yang menangis di samping sebuah kuburan. Ya, ada kuburan, ya, artinya baru meninggal, ya. Ibu ini menangis. Tabki 'inda qabrin, menangis di sisi sebuah kuburan. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ibu tersebut. Jadi kita ada gambaran nih, ya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat ketika ibu tersebut sedang menangis di sisi kuburan, ya, di samping kuburan. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bersabda, berkata kepada sang wanita tadi, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau wahai wanita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah. Maka wanita tersebut justru berkata, ilaika anni, pergi sana, menjauhlah dariku, karena engkau tidak terkena, tidak tertimpa seperti musibah yang menimpaku.
Ya, jadi ini seakan-akan sebagai dalilnya begitu. Ya. Kenapa kok dia itu menangis? Kenapa kok dia itu demikian? Ya, itu karena musibahnya itu yang dia rasakan itu berat. Makanya dia berkata kepada Nabi SAW, ilaika anni, menjauh engkau, karena engkau tidak merasakan seperti yang aku rasakan ini. Gitu. Dan saat itu walam carifu, ibu tadi, wanita tadi itu nggak ngeh bahwasannya yang menasehatinya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kalau tahu bahwasanya orang tersebut adalah Rasul SAW, pasti akan apa? Akan tunduk. Ya Rasul utusan Allah yang saat itu ya sudah banyak kaum muslimin di kota Madinah sudah pada beriman. Maka saat itu kalau tahu ini adalah utusan Allah, pasti akan apa? Akan kaget, nggak berani ngomong seperti itu. Nah, karena ibu ini kok sampai berani mengatakan pergi sana, ya, menjauhlah dariku. Kenapa? Karena dia tidak mengenal itu adalah Rasulullah SAW. Maka dikatakanlah kepada ibu tadi, diingatkan, berarti ada orang yang lain yang melihat kejadian tersebut atau sahabat yang melihat, maka dikatakan kepada ibu tadi, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, hey, yang tadi menegurmu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu bentak tadi, yang kamu katakan tadi itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja ibu tersebut kaget. Ya, dalam riwayat lain disebutkan ibu tersebut langsung kaget, ya, seperti kayak meninggal begitu ya, ya, kaget sekali karena dia berani membentak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah melarang, nggak boleh kita mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita itu pun langsung datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin minta maaf. Falam tajid indahu bawwabina, ketika sampai di rumahnya Rasul, wanita tersebut tidak mendapati adanya penjaga. Jadi ini gambarannya bagaimana ya seorang pemimpin dunia saat itu, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya kaum muslimin di dunia saat itu, utusan Allah. Di rumahnya itu saat itu tidak ada penjaga. Ya, wanita tersebut langsung ya bisa masuk menemui Nabi SAW. Faqalat, maka ibu tersebut pun berkata, lam a'rifka, mohon maaf wahai Rasul, tadi saya itu ya lancang tadi itu karena saya tidak mengenalmu. Saya ya kalau saya tahu itu engkau ya pasti nggak akan berani bicara tersebut gitu. Ya. Lam a'rifka, saya tadi tidak mengenalmu wahai Rasulullah. Maka lihatlah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati sang wanita tersebut. Beliau bersabda, innamas sabru indas sadamatil ula, sesungguhnya yang namanya kesabaran itu wahai ibu adalah ketika pertama kali musibah itu menghantam, ya. Artinya inilah yang kesabaran yang pahalanya besar, ya, kesabaran yang hakiki, yaitu dari awal seharusnya itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga tidak menghardik wanita tersebut. Kenapa? Salahmu tidak mengenal saya, enggak, ya. Beliau memberikan sebuah nasihat yang agung. Ya, innamas sabru indas sadamatil ula. Sebuah nasihat yang singkat namun harus menjadi kaidah dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Sabar itu adalah ketika pertama kali ujian, ketika pertama kali musibah menimpa kita, disitulah kesabaran kita diuji. Disitulah ya janji Allah, disitulah pahala Allah Subhanahu wa taala menanti. Wa fi riwayatin li Muslim, di dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim, tabki ala sabiyyin laha, bahwasannya ibu tersebut meninggal atas kematian anaknya, seorang anak, ya, anaknya yang masih kecil, masih sobi. Kemudian ibu tersebut menangisi kematian anak kecilnya tersebut. Ya, memang karena ketika anak kecil ya meninggal dunia, anak kita meninggal dunia, khususnya yang belum balik, memang itu adalah ujian besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ditinggal mati 3 orang anaknya, lam yablugh rinta, yang belum balik, masih anak kecil,
masih ya baru lahir meninggal, baru misalnya belajar terantanan berjalan meninggal, ya baru lucu-lucunya masih ya 3 tahun 5 tahun meninggal, SD begitu belum balik, kan sedih. Maka saat itu pahalanya pun adalah besar, ya. Dan karena besarnya ujian yang dialami, betapa sedihnya seorang ayah, seorang ibu ketika ditinggal meninggal anaknya yang masih kecil. Nah, di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah adamu sabri yunafit taqwa. Ketidaksabaran itu akan mengurangi ketakwaan. Ya, ketidaksabaran itu adalah mengurangi ketakwaan. Artinya ini berbanding lurus. Ketika sabarnya seseorang itu sempurna, maka begitu pula ketakwaannya akan meningkat, akan semakin sempurna. Ketika seseorang itu sabarnya itu benar ketika ditimpa musibah, dikasih ujian, maka saat itu berarti apa? Berarti memang dia itu takwanya juga semakin baik. Ya, semakin dekat dengan ketakwaan yang bisa Allah berikan janjinya, yaitu surga. Ya, maka di sini ketakwaan dan kesabaran itu memang ya berbanding lurus. Maka dalam Al-Qur'anul Karim ya sering disandingkan antara sabar dan takwa ini. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat ke-125. Ya, surat Ali Imran surat ketiga ayat 125. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yamdudkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala, benar. Intas biru wa tattaqu, kalau kalian itu bersabar, kalian itu bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim, dan mereka menyerang kalian dengan tiba-tiba, yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, maka Allah akan mendatangkan kepada kalian 5.000 malaikat yang memiliki tanda. Maka di sini menunjukkan bagaimana sabar dan ketakwaan itu Allah sandingkan. Ya, intasbiru wa tattaqu, kalau kalian sabar dan bertakwa. Nah, di dalam hadis tadi disebutkan kata Nabi SAW, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau hai ibu dan bersabarlah. Ya. Menunjukkan kalau dia bersabar ya berarti dia bertakwa. Ya. Kalau dia ingin bertakwa maka dia harus bersabar menghadapi ujian tersebut. Ya, karena makna takwa adalah melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Sedangkan sering kita sebutkan sabar itu, kalau diperinci oleh para ulama, sabar itu pada 3 hal. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar terhadap segala ketetapan Allah. Ya. Sabru fit ta'ah, bersabar dalam melaksanakan ibadah ketaatan. Kita sholat butuh kesabaran. Kita mau puasa butuh kesabaran. Kita mau sedekah butuh kesabaran. Dan segala ketaatan butuh kesabaran. Ya. Begitu pula menjauhi kemaksiatan. Ya, sabru anil maksiyah. Menjauhi kemaksiatan. Kita nggak berbohong, nggak mencuri, harus bersabar terhadap kemiskinan, bersabar terhadap ya kezaliman dan lain sebagainya. Begitu pula kita sabar kepada ketetapan Allah, musibah, ujian, semuanya itu adalah membutuhkan kesabaran dan semuanya memiliki nilai ketakwaan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau wahai ibu dan bersabarlah. Berarti ketika seseorang itu nggak sabar, ya berarti nggak melaksanakan ketakwaan yang seharusnya dia laksanakan. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang kedua, as-sabrul ladzi yuhmadu alaihi sahibuh makana inda mufaja'atil musibah. Bahwasanya kesabaran yang hakiki, kesabaran yang dipuji pelakunya itu adalah kesabaran semenjak awal kali hantaman musibah. Ya. Karena di dalam hadis tadi disebutkan innama, ya adatul hasr, pembatasan. Ya, innama, hanyalah artinya itu. Ya, kata Nabi, innama sabru
indas sadamatil ula. Innama hanyalah ya sabru yang disebut kesabaran itu hanyalah yang indas sadamatil ula, dari semenjak dia pertama. Artinya yang benar-benar pahalanya itu besar, yang benar-benar nilainya itu besar di sisi Allah, sabar semenjak pertama. Bukan berarti kalau yang selanjutnya bersabar itu sudahlah, enggak. Ya tetap dituntut. Ya. Jangan nggak sabar terus, maksiat terus, ya, meninggalkan kata enggak. Tapi seharusnya kesabaran itu adalah ya semenjak awal kali musibah itu menerpa dan terus bersabar hingga akhirnya. Ya. Jadi awalnya itu ya ketika ya dari awal sampai akhirnya itu ya tidak ada batasnya, sampai kita datang kematian, ya itu harus terus bersabar. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang sangat besar. Faedah kedua, ya kesabaran yang dipuji oleh Allah, ya pelakunya itu dipuji sama Allah, adalah yang ketika pertama kali semenjak hantaman itu menerpa kita, musibah itu. Ya. Karena terkadang seseorang itu ketika ditimpa musibah dia nggak bisa bersabar. Ketika dia ditimpa musibah maka dia marah-marah dulu. Ketika dia ditimpa musibah maka dia banting-banting dulu, ya. Ketika semua sudah pecah, baru dia sekarang baru sabar. Nah, ini bukan. Ya. Ketika dia sudah ya memukul, ketika dia sudah membalas, nah ini baru sabar. Enggak, ya. Ini sudah lewat. Maka sabar itu adalah ketika pertama. Ya itulah yang benar-benar ya ujian itu besar di situ memang. Karena ketika sudah dia melampiaskan, maka ya makna sabarnya itu sudah turun jauh kualitasnya. Berbeda ketika seseorang pertama kali dia ya tertimpa musibah. Terkadang seseorang dia ditimpa musibah, dia lampiaskan. Misalnya kendaraannya diserempet, pasti akan mengumpat terlebih dahulu. Ketika dia dizolimi, dia akan apa? Membalas terlebih dahulu. Ya. Maka seperti ini bukanlah kesabaran yang benar-benar mendapatkan pujian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tentu saja kita dituntut untuk bersabar. Ya. Bukan berarti kemudian kita ya sudah menyerah, saya nggak bisa dari awal, ya sudah sampai seterusnya, enggak. Ya malah yudraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang nggak bisa dari awal ya sudah, ya semampunya kita sambil terus berlatih, ya. Jadi ini faedah yang kedua, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, innamas sabru 'inda sadamatil ula, sabar itu adalah ketika awal pertama kali ujian menghantam. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifquhu bil jahil, yaitu ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelembutan beliau terhadap orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Ya. Bagaimana tawadhu'nya beliau? Ada ibu-ibu, ya beliau nasihati. Beliau tidak merasa ini urusan kecil, urusan sepele, ya. Saya adalah pemimpin dunia, enggak. Ini urusan seorang ibu yang menangis di pinggir kuburan. Beliau mengingatkan, subhanallah. Ya, tawadhu'nya beliau. Dan juga kelembutan beliau dalam menasihati. Ya, beliau tidak, wah bu ini bahaya ini misalnya, ya. Ini enggak boleh bu, ya. Ini dilaknat dan lain sebagainya, enggak. Ya. Beliau menasihati dengan cara yang baik, ya. Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau wahai ibu, ya bersabar, begitu. Jadi perintahkan dengan cara yang baik, dengan cara yang jangan cara yang lembut. Dan ketika beliau ditolak, ya, ilaika anni, menjauhlah engkau dariku, engkau enggak merasakan yang aku rasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mengatakan, saya ini rasul, enggak, ya. Lihat nih, tengok nih siapa yang bicara, enggak, ya. Ketika dibilang begitu, oh ya sudah, ini mungkin belum bisa menerima nasihat saat ini, ya. Jadi demikian kita ketika melihat ada yang ya kekeliruan, kita ingatkan, ya. Tapi terkadang manusia itu mungkin memang belum bisa menerima saat itu, ya, karena ya mungkin ya kita dianggap belum pantas menasihati dia, mungkin karena dia sedang emosinya sedang tinggi,
ya, atau kesedihannya sedang sangat memuncak. Maka saat itu ya kita ingatkan, kemudian ketika kita ditolak ya sudah, ya. Kita berikan waktu untuk dia berpikir, ya. Kita cari kesempatan yang lain. Maka demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Ya, maka di sini terdapat gambaran betapa tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah berada di atas akhlak yang agung. Dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita bisa lihat gambaran beliau, bagaimana akhlak beliau. Beliau nggak sombong, saya ini nabi, dengarkan. Ya. Kamu nggak dengarkan saya, awas loh, begitu enggak. Ya. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, beliau tidak ada rasa dendam sedikit pun. Beliau nggak ada rasa mengancam, ya awas kamu nanti kalau datang ke saya nggak mau saya terima, nggak ada. Ya. Ketika datang beliau terima dengan baik. Ya, beliau tahu mungkin ibu ini belum tahu ilmunya, ibu ini mungkin dalam keadaan depresi. Ya terkadang seseorang misalnya ada yang meninggal, kemudian ada acara, ya, yang dia mungkin dalam keadaan tidak bisa, ya keluarganya mungkin belum bisa menerima, terdapat ya nanti menimbulkan keretakan dalam keluarga dan sebagainya. Ya. Maka saat itu tidak perlu kita menghina dia, tidak perlu kita mengejek dia, memburuk-burukan dia. Ya. Ketika ada saat yang tepat kita datangi dia, kenapa kok kemarin begini? Ya, ada apa? Oh, karena begini pertimbangannya demikian. Jadi, ya demikianlah. Ya, hendaknya kita ya bersikap tawaduk, tidak ya tinggi hati, tidak sombong, dan juga hendaknya kita berlemah lembut kepada orang-orang yang dia masih jahil, nggak ngerti. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dengan para sahabat sedang duduk-duduk di masjid, tiba-tiba ada seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid. Masuk kemudian langsung kencing di pojok masjid. Nah ini ketika para sahabat melihat hal tersebut, ada Arab Badui pipis di dalam masjid, para sahabat marah. Ya. Bahkan ada yang berteriak, "Woi!" begitu. Ya, mengancam. Ya karena ini kemungkaran. Namun subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menasihati para sahabat. Ya. Da'uhu wa la tuzrimuhu. Tinggalkan dia, biarkan. Ya. Nanti kalau sudah selesai, cukup ambil air, banjur begitu saja. Ya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu orang ini ya, orang Arab Baduy yang nggak ngerti apa, belum belajar, masih jauh, nggak seperti sahabat yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sering ngaji di masjid, sering dengar hadis, dengar Al-Qur'an. Ini Arab Baduy yang nggak ngerti. Ya. Biasanya tinggal di gurun, ya mau pipis di mana aja bisa misalnya, ya. Maka ini datang ke masjid, pipis di masjid, iya dosa besar memang, ya, nggak boleh, ya. Tapi karena dia adalah masih jahil, ya. Orang yang jahil bukan dia bukan dimarahi tapi diajari, ya. Maka para sahabat pun wajar, namanya ada yang kencing di masjid ya marah, ya. Maka dipelototi terus sama para sahabat, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajari si Arab Baduy tersebut, "Wahai Arab Baduy, sesungguhnya ini adalah masjid untuk sholat, ya. Jangan dipakai untuk pipis." Dia diajari dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, lembut. Makanya ini pun dirasakan oleh si Baduy tersebut. Dia terasa, oh, ini ya utusan Allah, ya seorang nabi, manusia mulia, kok sama saya seorang Arab Baduy kok baiknya seperti ini ya. Ya. Maka ketika pas sholat si Baduy ini pun berdoa, ya, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangilah saya dan Muhammad saja ya Allah. Jangan sayangi yang lain-lain ini. Artinya sayangi saya dan Muhammad karena Muhammad ini baik, lembut, sallallahu alaihi wasallam. Jangan sayangi yang lain ini, yang galak-galak ini jangan, gitu. Yang kasar-kasar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada beliau mengatakan, ya laqad tahjasta wasi'an. Ya, kau sudah memperkecil, mempersempit sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas untuk semua. Jangan dipersempit untuk kita berdua saja, begitu. Ya. Maka di sini menunjukkan bagaimana sikap beliau kepada orang yang jahil, ya orang yang mungkin memang belum bisa menerima nasihat. Beliau lembut, ya, dan itu pula yang harus kita contoh dari beliau. Kemudian selanjutnya,
faedah selanjutnya adalah mulazamatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Bagaimana semangat beliau dalam memberikan nasihat. Ketika di situ beliau melihat ada kekeliruan, beliau nasihati. Ketika di situ ada kemunkaran, beliau berusaha untuk mencegahnya. Ya, ketika ada perkara-perkara yang perlu untuk diperbaiki, beliau perbaiki. Seperti tadi ada ibu di samping kuburan, ya. Maka jika memang bisa disampaikan, sampaikanlah. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Artinya kalau dia mampu, dia memiliki mampu di sini adalah memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Ya. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau nggak sanggup dengan lisan, dengan tangannya, dengan kewenangannya, maka dengan lisannya. Ya, dia nasihati, dia perintahkan, dia cegah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau nggak sanggup ya minimal dengan hatinya. Maka ini menunjukkan memang amar ma'ruf nahi munkar itu bertingkat-tingkat. Ya. Dan semuanya tergantung dengan kewenangan dan kesanggupan seseorang. Namun yang patut kita teladani di sini adalah bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menasihati. Ya, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ya. Ketika ada orang yang memang bisa kita nasihati di bawah kemauan keluarga kita, misalnya anak kita, istri kita misalnya, atau teman-teman kita, bisa kita nasihati, sampaikan nasihat tersebut. Ya. Ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Ya. Lillah wa li kitabi wa li rasul wa li amitul muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk keseluruhan kaum muslimin kita berikan nasihat kita. Ya. Karena kalau nasihat ini hilang, ya kalau kita ini meninggalkan yang namanya nasihat, ada yang teman kita keliru, ya enggak kita nasihati, apa yang terjadi? Yang ada adalah ghibah. Ya. Karena kita enggak mau nasihati langsung, Mas jangan begitu Mas. Ya. Wahai teman jangan begitu, ya. Kita malah, oh si fulan itu dia kok begitu sih, ya. Akhirnya jadi ghibah, ya. Sedangkan agama ini tidak dibangun di atas ghibah, ya. Mempergunjingkan keburukan-keburukan, ya. Dengan menggibah, sekarang menggibah melalui medsos, menggibah melalui status, melalui ceramah, ya, dan lain sebagainya. Sebaiknya jangan, ya. Dan kita sampaikan nasihat dengan cara yang baik, ya. Karena nasihat itu adalah ketulusan, ya. Nasihat itu adalah bentuk perhatian seseorang yang tulus kepada orang lain, ingin untuk memberikan kebaikan kepadanya. Apakah benar ketika kita ingin menasihati tetapi menjatuhkan dia di hadapan orang lain, menjatuhkan dia, membicarakan keburukan-keburukannya, menjatuhkan kehormatannya di hadapan umum, ya. Maka tentu saja itu tidak mendatangkan sedikit pun kebaikan, justru mendatangkan keburukan bagi kita dan bagi masyarakat sekitar kita. Jadi itu hendaknya kita terus berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar dan menyebarkan nasihat. Faedah selanjutnya, al-mar'u la yujaru 'alal musibah li'annaha laysat min sun'ihi wa innama yujar 'ala husni niyatihi wa thabatihi wa jamili sabrih. Seseorang itu tidak diberikan pahala karena musibah. Ya. Seseorang enggak diganjar pahala gara-gara musibah, tapi bagaimana sikapnya, ya. Bagaimana niatnya, keikhlasannya dalam menerima musibah. Bagaimana kesabarannya dalam bersabar. Betapa kokohnya dia dalam bersabar. Itu yang diganjar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau musibah, semua orang terkena musibah. Ya bisa saja musibah itu untuk menggugurkan dosanya, bisa saja. Ya. Tapi yang akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala
itu adalah ketulusan kesabarannya, ya, bagaimana ketakwaannya dalam menghadapi musibah tersebut, ya. Makanya yang diperintahkan ketika kena musibah apa? Kesabaran, ya. Bukan musibahnya, ya. Bukan kita diminta musibah, ya Allah berikan saya musibah, enggak. Karena kita enggak diganjar dengan musibah tersebut, ya. Yang diperintahkan kata Nabi SAW tadi kepada ibu tadi, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, dan bersabar, ya, karena kita diberikan ganjaran itu karena melaksanakan perintah, dan di sini yang diperintahkan adalah sabar, ya, ridho kepada keputusan Allah, takdir Allah itu, ya, itulah yang diperintahkan, maka itu yang akan diganjar. Maka sekali lagi ini faedah juga yang sangat besar, ya, seseorang, ya, bukanlah diganjar oleh Allah dengan sekedar musibah saja, ya, tapi pahala itu akan diberikan ketika seseorang dia bersabar dari musibah tadi. Kemudian selanjutnya musamahatul musab wa qabuli i'tidarihi, ya. Hendaknya kita berbaik sangka kepada orang yang sedang ditimpa musibah dan menerima uzurnya. Ya, hendaknya kita berbaik sangka kepada orang yang ditimpa musibah dan menerima uzurnya. Ya. Ya, sebagaimana tadi ibu tadi dinasihati, bertakwalah kepada Allah, sabarlah, malah marah. Ya, ya sudah. Ya, mungkin memang ujian itu memang saat itu sedang berat untuk dirinya. Ya, mungkin nanti kita berikan ya waktu, dia sudah bisa tenang, kita nasihati lagi, ya. Bu, kemarin itu tuh salah sebenarnya, jangan, harusnya begitu, Bu, ya. Akhirnya oh ya astagfirullah, jadi dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, kan ini kebaikan, ya. Maka jangan sampai kita terus, ya, dia sudah nggak bisa nerima, kita terus paksa, akhirnya dia benci, ya, akhirnya nggak mau menerima nasihat sama sekali, kan ini keburukan, ya. Maka benar-benar nasihat pun kita harus memiliki, ya, pemahaman yang baik, ya, fikih, ya, dalam memberikan nasihat. Maka di sini harus kita perhatikan, jangan yang penting pokoknya saya nasihati, terserah dia mau nerima enggak, ya. Padahal cara menasihatinya kasar, ya, waktunya tidak tepat, caranya juga tidak benar, ya. Maka ini juga, ya, justru akan membawa keburukan, ya, lebih besar daripada kebaikan yang dibawa, ya. Maka di sini hendaknya kita, ya, memberikan ya, kemudahan, kita, ya, permisif lah bagi orang yang memang dia ditimpa musibah. Karena orang yang ditimpa musibah tentu saja berbeda dengan orang yang dalam keadaan lapang. Orang yang baru saja ditinggal mati oleh orang yang dia cintai beda dengan orang yang sedang, ya, dia berkumpul dengan keluarganya enak begitu, ya. Orang yang sedang sakit berbeda dengan orang yang sehat, ya. Maka di situ kita harus bisa memilah dan memilih waktu dan cara untuk memberikan nasihat tersebut. Kemudian man umira bima'ruf alaihi an yataqabbalahu biqabulin hasan wa yakhda'u lil haqq walau lam ya'rifil amir lah, ya. Ini juga faedah yang sangat penting, yaitu hendaknya kita menerima kebenaran dari siapapun itu, ya. Hendaknya kita menerima kebenaran, menerima nasihat, meskipun kita nggak tahu belum tahu siapa yang ngasih nasihat ini. Artinya, ya, meskipun yang ngasih nasihat ini mungkin orang yang lebih rendah dari kita, ya, orang yang tidak selevel dengan kita, orang yang kita kenal misalnya. Maka selama yang disampaikan itu kebenaran, yang disampaikan itu kebaikan, ya kita terima, ya. Seperti ibu ini ketika diberikan nasihat, ya, seharusnya apa? Seharusnya ibu tersebut, oh ya terima kasih, begitu. Meskipun dia tidak tahu itu dari Nabi SAW, ya. Meskipun dari siapa? Dari orang asing, dari apa? Ketika diperintahkan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah, sabarlah. Masa kita tentang? Kan enggak. Harusnya kita terima, meskipun kita nggak kenal siapa yang mengatakan, ya.
Atau mungkin yang mengatakan itu orang yang kita anggap hina. Tapi itu kebenaran, ya nggak usah dibantah, kita terima saja. Nah, itu yang seharusnya. Indonesia kita qabul al-haq, ya. Indonesia kita naqbalul haq, menerima kebenaran, meskipun kita belum tahu siapa ini yang mengucapkan ini, ya. Jadi jangan subjektif, ya. Oh, kalau dari ini saya dengar, kalau dari ini nggak mau, begitu, ya. Oh, karena saya ada masalah sama dia, saya nggak mau dengar, ya. Maka ini adalah justru yang menyebabkan hati itu keras. Justru inilah penghalang hidayah, ya. Maka jangan sampai kita ada ya sentimen, ya, subjektif, kita gara-gara ada dendam, masalah, kemudian kita ya menjatuhkan habis-habisan sehingga menolak kebenaran yang disampaikan, ya. Maka ini adalah sebuah faedah yang harus ya benar-benar kita camkan. Hendaknya kita menerima kebenaran dari siapapun itu, ya, bahkan para ulama menyebutkan ya, bahkan dari syaitan pun ketika itu benar, artinya sesuai ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kebenaran, akan diterima. Dalilnya adalah hadis ketika sahabat Abu Hurairah, beliau menjaga harta zakat. Kemudian malam-malam datang tuh ada yang maling, mencuri makanan zakat tersebut. Maka ditangkap, ya, mau dibawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia beruzur, saya ada keluarga, tolong bebaskan. Dibebaskan, ya, tapi janji jangan ngulangi, ya. Ya, dibebaskan. Ngulangi lagi, tangkap lagi, ya. Ini saya benar-benar karena ada ya tanggungan, ya. Akhirnya ya janji nggak ngulangi, dibebaskan lagi. Ngulangi lagi, ya. Maka mau dibawa, tolong jangan dia bawa ke hadapan Rasul. Saya akan ajarkan sebuah kalimat, kalau kamu melaksanakannya, maka kamu akan selamat dari bangsa kami, dari bangsa jin, ya. Jadi dari kalangan syaitan, dari kalangan bangsa jin, ya. Apa itu kata Abu Hurairah? Yaitu sebelum tidur baca ayat kursi sampai selesai sebelum tidur, ya. Maka akan ada penjaga dari Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dari syaitan, nggak bisa mendekatinya sampai pagi, ya. Nah, Abu Hurairah tentu saja tidak menerima mentah-mentah begitu saja, ya, karena ucapan jin itu bukan wahyu, bukan untuk menetapkan suatu ibadah, ya, karena ibadah itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka datang ke hadapan Rasul, ya Rasul, semalam maling lagi, saya lepaskan lagi karena dia katanya mengklaim ini ada amalan ini bisa menyelamatkan dari syaitan. Apa itu? Membaca ayat kursi sebelum tidur, ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sadaqaka wa huwa kadzub, dia sudah benar ini, ya, yang dia ucapkan ini benar, padahal dia itu pendusta, tukang bohong, ya. Artinya ketika itu benar, ya, dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita terima, meskipun itu datang dari ya bahkan dari syaitan. Tapi jangan sampai kita mencari kebenaran kepada yang nggak pantas, ya, mencari kebenaran kepada syaitan misalnya, enggak, ya. Kalau kita mencari kebenaran tentu saja kepada Al-Quran, hadis, kepada para ulama ahli ilmu, ya. Jangan kita mencari kebenaran, saya mau mencari kebenaran, tanya sama syaitan, ya ini jelas nggak benar begitu. Tapi ketika kebenaran itu datang kepada kita dari alam mana saja, memang betul artinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita terima. Tapi jangan sampai kita, saya mencari kebenaran dari sesuatu yang jelas-jelas apa? Keliru, jangan, ya. Saya mau mencari kebenaran dari misalnya buku-buku kesyirikan, dari apa yang enggak, ya. Maka harus selektif. Kalau kita mau mencari kebenaran harus selektif, ya. Tapi ketika ada kebenaran jelas datang kepada kita, maka siapapun, ya, karena kebenaran itu tidak dinilai dari siapa yang mengatakannya, ya, artinya kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, ya, itu tidak dinilai dari siapa yang mengucapkannya. Kalau ini pasti benar nih, enggak, ya. Kebenaran itu ditimbang dengan apa? Dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan dilihat dari siapa yang mengucapkannya, ya. Tapi sekali lagi hendaknya kita mencari kebenaran tentu saja dari orang-orang yang kita yakini,
agamanya. Jangan sembarangan juga, ya. Selanjutnya, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faedah selanjutnya, at-targhibu fi ihtimalil adza inda badlin nasihah wa nasril mau'izah. Yaitu hendaknya kita bersabar ketika memberikan nasihat. Ya, hendaknya kita bersabar ketika memberikan nasihat, ya. Karena orang yang memberikan nasihat itu kadang bisa saja dicela. Dia niatnya baik memberikan nasihat agar orang itu selamat dari maksiat, agar orang itu selamat dari kekeliruan. Kita ngasih nasihat, tapi justru kita yang dicela. Ya kan sering. Kita niatnya baik, ya, niatnya nulung malah dipentung, ya. Nah, ini di dalam hadis ini, ya, terdapat faedah bahwasanya hendaknya kita bersabar, ya. Makanya, ya, di antara penafsiran para ulama, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, bersabar, ya, dalam menyebarkan kebenaran. Karena orang yang menyebarkan kebenaran itu adalah kemungkinan besar akan mendapatkan gangguan. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang terbaik di atas muka bumi ini, beliau menyebarkan kebaikan, ingin menyelamatkan umatnya dari api neraka. Kurang baik seperti apa ini? Ya. Tapi beliau dicela, ya, beliau dijelek-jelekkan, beliau dikatakan penyihir, pendusta, pemecah belah dan lain sebagainya. Ya. Bahkan beliau diusir, bahkan beliau dilempari batu, bahkan, ya, dikeluarkan dari negeri akhirnya, mau dibunuh dan lain sebagainya, diperangi, ya. Namun beliau bersabar, ya. Ketika orang yang dahulunya menjelek-jelekan dia masuk Islam, diterima tuh, ya. Ketika orang tersebut dulunya zalim kepada beliau, minta maaf, diterima. Bayangkan seperti apa luasnya dada beliau itu, ya. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersabar, ya, dalam memberikan kebaikan, memberikan nasihat, ya. Mungkin sekarang kita dicela, tapi tidak tahu nanti justru dia akan baik sama kita. Dan ini banyak kejadian. Yang dahulunya memusuhi sunnah, ya, yang dahulunya mendolimi, subhanallah, berbalik 100 menjadi pelindung, menjadi pendukung luar biasanya, ya. Dan ini terjadi dalam, ya, kisah para nabi dan, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan terus menerus orang-orang yang asalnya justru memusuhi dakwah, memusuhi kebenaran, justru berbalik, ya. Maka hendaknya kita bersabar, ya. Jangan ketika kita memberikan nasihat kemudian ditolak, ya, wah, sudah, saya nggak mau nasihat lagi, wah, si fulan itu memang sudah sesat, dan jangan, ya. Hendaknya kita terus bersabar untuk, ya, melanjutkan menyampaikan nasihat dan menyebarkan kebaikan, ya. Selanjutnya, alal hakimi wa man wallahu Allahu amran min umuril muslimin an yatafaqqada mastar'ahu Allahu anhu. Hendaknya para pemimpin, orang yang diberikan kekuasaan, ia mengatur urusan kaum muslimin, hendaknya dia memperhatikan rakyatnya dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, ya. Jadi seorang pemimpin seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, beliau memperhatikan rakyatnya, bagaimana, ya, ada kemunkaran atau tidak, diingatkan, dinasihati, begitu. Nah, ini adalah role model, menjadi teladan, qudwah, uswah hasanah kita, ya, khususnya bagi para pemimpin, ya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki dan membimbing para pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin, ya, khususnya pemimpin di negeri ini, ya, untuk bisa meneladani pemimpin terbaik, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bukan hanya untuk kepentingan pribadinya saja, kepentingan golongannya saja, ya, namun juga, ya, memperhatikan rakyatnya, yaitu dengan menjaga agama mereka, akidah mereka, menyelamatkan dari kemunkaran, ya. Kemudian faedah selanjutnya, alal hakimi man wallahu Allah amran min umuril muslimin an yasta'thir anhum bi syai'in yumayyizuhu anhum. Hendaknya seorang hakim,
ya, seorang pemimpin, orang-orang yang diberikan kekuasaan atas urusan kaum muslimin, hendaknya jangan sampai dia menjadikan tembok pembatas dengan rakyatnya. Ya. Jangan sampai dia dia enak begitu, sedangkan rakyatnya kesempitan. Ya. Jadi hendaknya tidak membeda-bedakan. Sebenarnya Rasulullah SAW beliau hidup dengan rakyatnya. Bisa memberikan nasihat, bahkan bisa dimarahi di dalam majelis. Pemimpin ini, ya, beliau dimarahi, tapi beliau biasa saja, ya. Maka di sini lihatlah, ya, bagaimana apabila pendidikan memang akidah itu benar, ya, bagaimana pendidikan itu akhlak, ya, benar, maka ini akan menghasilkan masyarakat yang demikian baiknya, ya. Kemudian juga faedah tambahan lain di sini yang terkait dengan hukmul bukai alal mayyit, hukum menangisi mayit, ya, hukum menangisi jenazah. Ya. Maka ada hadis-hadis yang seakan-akan bertentangan di sini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahli alaih. Di dalam riwayat lain bibukail hayy, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya sang mayit jenazah itu diadab gara-gara tangisan keluarganya. Ya, sesungguhnya jenazah itu diadab gara-gara tangisan mereka yang masih hidup. Ini kan berarti nggak boleh nangis, itu pemahaman zahir dari hadis tersebut. Ya, karena kata Nabi SAW, sesungguhnya mayit jenazah itu diadab gara-gara, ya, tangisan keluarganya, yang ini menunjukkan bahwasanya nggak boleh begitu. Padahal, ya, ini zahirnya. Padahal di dalam hadis yang lain, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau beliau ketika salah satu cucu beliau meninggal dunia, ya, maka fafadat ainah, beliau menangis. Ya, dalam banyak hadis sebenarnya, ketika sahabat Utsman bin Affan meninggal, beliau menangis. Ketika putra beliau Ibrahim meninggal, beliau pun meneteskan air mata. Ya. Kemudian, ya, itu ketika cucu beliau meninggal, fafadat ainah, maka kedua mata beliau pun berlinang air mata. Kemudian beliau bersabda, hadihi rahmatun ja'alallahu fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat. Ya. Di dalam riwayat disebutkan, ya Rasulullah, kenapa kok nangis? Artinya, bukankah ini dilarang begitu? Ya, jadi ini para sahabat bertanya, loh, ya Rasulullah kok nangis? Begitu. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ini adalah rahmah, kasih sayang yang Allah jadikan di dalam dada-dada para hambanya. Ya. Artinya, ya nggak apa-apa begitu. Ya, boleh menangis karena beliau pun maka di sini ada dua hadis yang seakan-akan kontradiktif. Yang satu itu, ya, jenazah akan diazab gara-gara tangisan keluarganya, tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menangisi keluarganya, menangisi sahabatnya. Ya. Yang satu kayaknya nggak boleh, yang satu kok hadisnya boleh begitu. Ya. Maka para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya menangisi orang yang sudah meninggal itu adalah boleh selama tidak ditemani dengan hal-hal yang dilarang. Ya. Jadi menangis saja, meneteskan air mata itu boleh, ya, menangisi jenazah yang meninggal itu boleh selama tidak diiringi dengan perkara-perkara yang diharamkan. Seperti misalnya, ya, suara yang keras, ya, nangis yang gerung-gerung, wah begitu, ya, ini nggak boleh, ya. Atau juga ucapan-ucapan, ya, kenapa kok meninggal, ya, siapa nanti akan menolong saya, ya, wahai misalnya begitu, ya, ucapan-ucapan yang menolak takdir Allah, ya, ucapan-ucapan yang dimurkai Allah, ya. Ataupun perbuatan-perbuatan, misalnya menyobek-nyobek pakaian, memukul-mukul badan, mencakar-cakar wajah, menampar wajah, rambut diaut-autkan, ya, memukul-mukul dan sebagainya. Nah, ini
ini diharamkan. Ini termasuk niyah meratapi jenazah. Ya. Jadi kalau hanya menangis, ya, meneteskan air mata, menangis, ya, maka itu tidak mengapa. Itu rahmah, kasih sayang. Ya, yang memang Allah tanamkan di dalam jiwa kita. Wajar anak misalnya orang tua anaknya meninggal, menangis wajar. Ya. Anak ditinggal orang tuanya menangis wajar. Ya, seorang istri ditinggal oleh suaminya menangis wajar. Ya. Namun yang tidak boleh adalah kalau di luar kewajaran. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita-wanita yang menyobek-nyobek, ya, menampar-nampar, ya. Maka itu semua adalah tidak boleh, ya. Air mata itu boleh, tapi hati-hati ucapan ketika kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai. Makanya di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang lainnya, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Sesungguhnya Allah itu nggak akan mengadab gara-gara air mata, bukan. Ya. Allah nggak mengadab gara-gara air mata yang diteteskan. Wala bihusnil qalbi, juga bukan gara-gara hati yang sedih, enggak. Ya. Kata Nabi SAW bukan itu. Allah mengadab bukan gara-gara air mata, bukan gara-gara perasaan sedih, bukan. Wala wa asyara ila lisani. Tapi Allah itu mengadab itu gara-gara ini nih loh. Nih, Nabi SAW berisyarat menunjuk kepada lisan beliau. Ini nih yang menyebabkan apa? Allah mengadab itu. Ya. Au yarhamu, atau Allah pun bisa merahmati ya gara-gara ini juga, gara-gara lisan. Karena ketika orang dia diuji oleh Allah, meninggal keluarganya. Ya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Maka justru Allah bangunkan baginya rumah di surga yang dinamakan rumah pujian. Ya. Tapi sebaliknya kalau dia mengumpat dengan lisannya, dia meratapi dengan lisannya, justru Allah murka di situ, bahkan laknatlah yang turun. Ya. Maka di sini faedah tentang hukum menangisi orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi hukum menangisi orang yang meninggal boleh saja. Ya. Pertama tadi, ya, selama tidak diiringi dengan perkara-perkara yang diharamkan, seperti mengangkat suara ketika menangis, berteriak-teriak, ya, ucapan-ucapan yang menentang takdir, ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah, ya. Begitu pula perbuatan-perbuatan, atau misalnya menangisnya sampai sebulan nangis terus, ini juga nggak boleh, ya, karena dibatasi hanya tiga hari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini selanjutnya adalah faidah tentang ziarah kubur bagi wanita. Ya, bagaimana hukum ziarah kubur bagi seorang wanita? Boleh nggak sih wanita itu menziarahi kubur keluarganya misalnya? Ya, bolehkah dia menziarahi kubur kerabatnya? Ya. Istadalla bihadzal hadits ala jawazi ziyaratin nisa'il kubur. Hadis ini dijadikan sebagai dalil bolehnya menziarahi kubur bagi wanita. Ya. Jadi memang para ulama terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Boleh nggak sih wanita itu menziarahi kubur? Ada yang berpendapat nggak boleh. Loh, kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan la'anallahu zuwaratul kubur. Allah melaknat para wanita yang sering menziarahi kubur. Maka di sini para ulama pertama berpendapat berarti nggak boleh wanita menziarahi kubur. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya wanita boleh menziarahi kubur. Ya. Boleh menziarahi kubur sama seperti laki-laki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya bersabda, kuntu nahaitukum an ziyarati ala fazuru fa innaha tudzakkirukul maut. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Iya, dulu memang dilarang sama Nabi. Namun sekarang ziarilah kubur-kubur, karena kuburan itu mengingatkan kalian akan kematian. Maka kata para ulama, ingat kematian itu adalah untuk laki-laki dan perempuan, ya.
Laki-laki butuh ingat kematian, perempuan juga butuh. Masa cuma laki-laki aja? Ya, berarti ziarah kubur itu adalah untuk laki-laki dan perempuan secara mutlak. Ya. Adapun pendapat yang ketiga, ya, maka berpendapat bahwasanya perempuan boleh berziarah kubur, tapi jangan sering-sering. Gitu. Ya, berdasarkan hadis tadi, la'anallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat wanita yang sering. Ya. Jadi bukan wanita yang berziarah kubur, tapi yang sering. Ya. Artinya wanita boleh saja, asal jangan sering-sering. Maksudnya sering ini bagaimana? Ya, ya dikembalikan kepada adah, ya, kebiasaan, ya. Kalau misalnya ziarahnya itu misalnya setiap bulan misalnya, itu apakah sering atau tidak? Kalau itu sering ya sering berarti. Ya. Dilihat uruf kebiasaan kita, ya. Maka adapun hadis ini menunjukkan bolehnya. Ya. Kenapa? Karena disebutkan tadi marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin. Nabi alaihi salatu wasallam, ya, melewati seorang wanita yang sedang menangis di samping sebuah kuburan. Ya. Ya. Meskipun ya dibantah, ya. Nah, ini kan mungkin ya Nabi sallallahu sebenarnya pengen ngelarang begitu. Tapi mungkin dia bertahap dan lain sebagainya. Ya. Maka ya, kalau kita melihat keseluruhan hadis-hadis, dalil-dalil, maka memang pendapat yang menyatakan wanita itu boleh untuk berziarah kubur adalah lebih banyak, ya. Di antaranya misalnya keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Ya, dulu aku melarang kalian dari berziarah kubur. Sekarang ziarilah kubur-kubur itu, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian dari kematian, mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, dan di sini mencakup laki-laki dan wanita. Laki-laki butuh ingat kepada akhirat, wanita juga butuh. Ya, berarti sama-sama diperintahkan untuk ke ziarah kubur. Begitu pula dalil lainnya adalah fi'lu nisa'i salafis salih, perbuatan para salafus saleh dari kaum wanita, para sahabiyat. Di antaranya adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, juga Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari jalan Abdullah bin Abi Mulaikah, anna Aisyah aqbalat dzata yaumin minal maqabir. Pada suatu hari Aisyah pernah datang dari kuburan. Ya, datang dari kuburan. Maka Abdullah bin Abi Mulaikah pun bertanya, ya, karena Ibnu Abi Mulaikah ini muridnya Aisyah. Ya ummul mukminin min aina aqbalti? Wahai ummul mukminin, dari mana kamu datang? Maka Aisyah pun menjawab, min qabri akhi Abdurrahman ibn Abi Bakrin. Saya datang dari kuburan saudara saya Abdurrahman ibn Abi Bakar. Ya. Jelas nih, datang dari mana? Dari kuburan, ya. Kuburan saudaranya Aisyah. Maka Ibnu Abi Mulaikah mau bertanya lagi, alaisa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu melarang ziarah kubur? Ya. Kemudian Aisyah pun menjawab, na'am tsumma amara bi ziyaratiha. Iya, tapi kemudian beliau memerintahkannya. Ya, artinya dulu memang dilarang, sekarang ya diperintahkan. Ya. Maka ucapan Aisyah radhiyallahu taala ini menunjukkan bagaimana pemahaman para salaf, bahwasanya perintah ziarah kubur itu mencakup laki-laki dan wanita. Gitu. Ya, karena kita memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami sabda Rasul itu dengan pemahaman bagaimana para sahabat memahaminya, bagaimana mereka mempraktekannya. Dan di sini Aisyah, beliau ya memahaminya ya umum untuk laki-laki dan wanita. Ya. Dan bahkan Aisyah sendiri, ini juga dalil lainnya, Aisyah sendiri pernah bertanya langsung kepada suami beliau, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aisyah pernah bertanya, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
bagaimana kalau beliau menziarahi kubur? Apa yang harus diucapkan? Ini Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya ke kuburan, apa yang harus saya baca?" Kalau memang berziarah kuburan bagi wanita itu nggak boleh, pasti sudah, ya jangan begitu kan, jangan ziarah kubur, ya. Tapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah, kalau misalnya kamu melewati kuburan, maka bacalah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, wa yarhamul mustaqim mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun, wa yarhamul mustaqimin wal mustakhirin wa nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengajarkan bagaimana doa ziarah kubur, ini menunjukkan bahwasanya wanita boleh untuk menziarahi kubur. Maka pendapat yang pertengahan adalah wanita boleh untuk menziarahi kubur, namun jangan sampai terlalu sering, ya. Dan memang karena ditakutkan wanita seperti di dalam hadis ini, wanita terkadang sulit untuk menjaga emosi, perasaannya, perbuatannya. Ya, ketika di kuburan akhirnya tidak sedikit wanita yang pingsan, ya. Tidak sedikit wanita yang justru menangis gurung-gurung, ya, yang sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hendaknya juga berhati-hati bagi kaum wanita. Itu adalah faidah dari hadis nomor ke-31. Selanjutnya kita akan masuk ke hadis nomor ke-32. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, ma li 'abdil mu'mini 'indi jaza' idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah, rawahul Bukhari. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala pernah berkata. Berarti ini adalah hadis qudsi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari Allah. Allah berkata, Allah berfirman, gitu. Ya, tapi bukan Al-Qur'an. Maka ini yang disebut dengan hadis qudsi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam rawa'an rabbi, meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu ta'ala, Allah berkata, ma li 'abdil mu'mini 'indi jaza', tidak ada balasan yang pantas bagi hambaku yang beriman. Jadi enggak ada pahala yang lebih pantas Allah janjikan, Allah berikan, ya, yang Allah nanti janjikan bagi seorang hamba. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya, jika aku mengambil, artinya mewafatkan seorang yang dicintainya dari ahli dunia, dari penduduk dunia, entah itu anaknya, ya, istrinya, atau orang tuanya, tidak ada pahala yang pantas, ya, dari sisiku bagi seorang hamba mukmin jika aku mewafatkan seorang yang dia cintai dari penduduk dunia, tsumma ihtasabahu, kemudian dia bersabar, ya, dia mengharapkan ganjaran, ya, dia tidak, ya, justru, ya, meratap dan sebagainya, maka tidak ada pahala yang pantas ketika dia melakukan itu, illal jannah, kecuali pahalanya adalah surga, ya. Rawahul Bukhari, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Maka di sini yukhanifillah wa khatifiddin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, min a'dhamil masaib allati tanzilu bil insani fuqdanu ahibbatih, musibah yang paling berat bagi manusia diantaranya adalah kehilangan orang yang dia cintai. Ya, di antara musibah yang paling berat itu kehilangan orang yang kita cintai, ya, ditinggal mati, ya. Maka ini salah satu ujian yang paling berat. Makanya ganjarannya pun besar, ya, surga ganjarannya.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah, innama idzamul jaza ma idzamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu sebanding dengan besarnya ujian. Semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Jadi beda orang yang ujiannya itu cuma susah ke masjid misalnya, dengan orang yang ujiannya itu dia berdakwah kemudian mendapatkan gangguan, Beda orang yang ujiannya itu hanya sedikit saja dengan orang yang ujiannya itu berat begitu. Oleh karena itu ini menunjukkan hendaknya kita bersabar, dan terus bersabar. Ketika kita diuji dengan sesuatu, kita ingat pasti ada yang lebih berat dari kita. Para nabi, para rasul, kurang berat bagaimana ujian mereka? Para ulul azmi, Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim ayahnya nggak mau menerima dakwah, bayangkan. Bahkan ayahnya adalah pemahat patung, pemahat berhala, bayangkan. Kalau sekarang kita misalnya ayah kita nggak suka dengan sunnah misalnya, masih enteng lah. Ini ayahnya adalah pemahat berhala, bayangkan. Sudah gitu mau dibakar hidup-hidup lagi. Sudah gitu dia harus keluar dari negerinya, mau dibunuh dan lain sebagainya. Sudah gitu Nabi Ibrahim itu diuji misalnya dengan nggak punya anak, lama nggak punya anak. Ketika sudah punya anak Nabi Ismail, bayangkan sudah puluhan tahun nggak punya anak kan senang sekali. Anaknya disuruh ditempatkan di sebuah gurun, bayangkan, ditinggal, nggak boleh komplain, nggak boleh apa. Anaknya kecil dengan istri ditinggal di suatu tempat yang gersang, subhanallah. Ayah mana yang tega ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? Karena apa? Karena yakin ini perintah Allah sudah. Berat. Begitu Nabi Ismail ini sudah agak besar, menjadi anak yang soleh, anak yang membanggakan, disuruh menyembelih, bayangkan. Ayah mana yang sanggup? Anak yang demikian baiknya, Allah, ayah saya akan sabar, silahkan laksanakan perintah Allah. Ayah mana yang tega? Berat sekali ujiannya. Rasulullah SAW juga demikian. Maka ini semua menunjukkan kepada kita, hendaknya kita bersabar. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu masih belum apa-apanya dibanding dengan ujiannya para nabi dan rasul. Kadang di antara kita ujiannya hanya diberikan sakit yang sedikit, diberikan ujiannya misalnya, tapi harus kita apa? Tetap kita harus bersabar dan harapkanlah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah musibah itu nggak mungkin di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketika ujian itu diberikan kepada kita, berarti ini sesuai dengan kemampuan kita untuk mendapatkan tingkat yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar dan bersabar terus. Dan di sini ini faedah yang pertama tadi, bahwasannya di antara musibah yang besar adalah ditinggal mati. Banyak orang yang depresi. Tidak sedikit orang yang frustasi. Ketika ditinggal orang yang paling dia cintai. Apalagi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal beruntun, ditinggal mati, pernah ditinggal mati Khadijah, tidak lama kemudian ditinggal mati oleh kakek beliau. Maka ini semua adalah ujian. Memang kita harus bersabar. Beliau pun Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, ditinggal mati oleh istrinya, anaknya meninggal, cucunya meninggal. Kan ujian berat. Ya mungkin kita tidak mengalaminya. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah yang pertama, di antara musibah yang paling besar adalah musibah kematian. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang diuji dengan meninggal orang yang dia cintai, dia sabar, maka pahalanya itu besar, yaitu surga.
Kemudian selanjutnya, al-kafiru mahma amila min amalin salih falaysa lahu bihi indallahi syai'un li adamil iman. Bahwasannya yang diberikan ganjaran itu hanyalah orang yang beriman. Orang yang diberikan ganjaran dari kesabaran, ya, itu hanyalah orang beriman. Karena di dalam hadis ini disebutkan mali abdil mu'mini, tidaklah ada bagi hambaku yang beriman. Berarti mereka yang kafir, ya, orang-orang kufar yang nggak beriman, maka mereka nggak mendapatkan hadis ini. Ya. Meskipun mereka juga diuji, meninggal, ya, orang kafir juga ada yang anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, mereka pun bersabar. Tapi hal ini tidak diberikan bagi selain orang beriman. Makanya iman orang-orang yang beriman ini menakjubkan sudah perkara hidup kita ini. Jadi jangan menganggap sepele kita ini hidup, bernafas, berjalan, ya, kemudian ya bisa makan, minum, ya, tidur, bangun, tidur lagi, ya. Jangan dianggap sepele. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Betapa menakjubkannya perkara kehidupan seorang mukmin. Jadi hidup kita ini menakjubkan. Makanya harus benar-benar kita benar-benar syukuri, benar-benar kita jaga kehidupan kita ini. Bagaimana caranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau ditimpa kebaikan dia bersyukur, dia dapat kebaikan. Kalau dia ditimpa keburukan dia bersabar, dia pun mendapatkan kebaikan. Ya. Dan ini nggak diberikan kecuali hanya bagi orang beriman. Ya. Maka disinilah hendaknya kita ya selalu hidup ini sabar syukur kita aja. Ya. Maka disitulah sekali lagi hendaknya kita benar-benar merasa, ya, takjub dengan kehidupan kita ini sudah dipilih sama Allah, dikasih kehidupan, bahkan dikasih keimanan. Ini nikmat mana lagi yang lebih besar dari ini? Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, orang kafir mereka mau sabarnya kayak apa sekarang di dunia tidak ada pahala bagi mereka, ya. Namun orang beriman mereka mendapatkan pahalanya. Kemudian faedah yang terakhir di sini, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa khatimatu dzalika dukhulul jannah. Orang-orang bersabar akan diganjar, dipenuhi ganjarannya dengan ganjaran tanpa batas. Ya. Orang-orang yang bersabar itu ganjarannya tanpa batas. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya hanyalah orang-orang bersabar yang akan diganjar sama Allah pahalanya itu tanpa hisab, tanpa hitungan. Apa maksudnya tanpa hitungan ini? Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, di dalam kitab-kitab tafsir, ya, di antaranya tafsir Al-Baghawi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kullu muti'in yukalu lahu kailan au yuzanu lahu waznan. Ya, setiap orang yang melakukan amal ketaatan, amal soleh, itu akan diganjar dengan takaran tertentu, ya, dengan rumus tertentu, ukuran tertentu. Makanya pahala itu 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan bisa diganjar 10 sampai 700. Ya. Sampai maksimal 700 berarti. Itu rumusnya. Ya, maka ada yang 10 kali lipat, ada yang mungkin 20, ada yang 100, maksimal 700. Kecuali pahalanya sabar. Ya. Fayusabbu lahu sabba. Allah nggak pakai takaran, nggak pakai hitungan. Kalau ini dihitung tek-tek, ini balasnya sekian. Ya. Kalau sabar, ibaratnya pahalanya itu digelontorkan pahala, ya, tanpa Allah hitung-hitung. Ya, nggak pakai ini sekian-sekian, nggak. Jadi banyak sekali pahalanya itu. Ini bagi orang yang dia bersabar terhadap musibah. Ya. Bahkan tadi, ya, akhirnya adalah apa? Surga. Ketika seseorang ditimpa musibah, ditinggal mati orang yang dia cintai, maka tidak ada, ya,
ganjaran yang lebih pantas kecuali surga. Pasti masuk surga sudah begitu. Ya. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya di sini menjadi pendorong kita, menjadi penyemangat bagi kita sekalian, khususnya di sekarang di kala pandemi, ya, di kala semuanya sulit, semuanya susah, semuanya terbatas, ya kan? Maka ya begitu pula mungkin ada yang terkena ujian, ya terkena penyakit, ya. Maka hendaknya bersabar, ya minta kesembuhan kepada Allah. Ya, hendaknya kita berusaha untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang Allah inginkan ketika seseorang dia ditimpa musibah, ya, apalagi musibah seperti ini, musibah yang demikian luasnya, demikian besarnya, ya, maka semua itu pasti karena dosa-dosa kita. Ya, semuanya adalah karena apa? Dosa-dosa kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpa kalian, maka penyebabnya adalah karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah banyak memaafkan. Ya. Maka hendaknya kita banyak-banyak berintrospeksi diri. Ini ada dosa apa nih? Ya. Dan hendaknya kita perbaiki diri kita, perbaiki lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita amar ma'ruf nahi munkar, ya, perintahkan kepada kebaikan, jauhi keburukan, dan perbanyak untuk ya minta ampun kepada Allah dan berdoa. Ini yang Allah harapkan dari kita sekalian, khususnya di kala musibah seperti ini. Dan yakinlah, ya, pasti akan ada kabar gembira. Wa basyyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya, ya, makanya apa hubungannya antara ujian, ya, kemudian sabar, kemudian kabar gembira? Ini menunjukkan bahwasanya di balik setiap musibah, kemudian kesabaran, pasti ada kabar gembira. Di antaranya adalah pahala tanpa batas tadi. Ya. Maka di sini ini faedah yang terakhir yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada hadis yang ke-33 bi'idznillah ta'ala. Di sini ada pertanyaan sehubungan dengan kewajiban untuk saling menasihati dalam kebaikan. Jika dihadapkan pada masalah seperti ini, bagaimana, Ustaz? Saat kita memberikan nasihat bahwa riba itu dosa, asuransi itu mengandung 3 dosa, riba, gharar, maisir. Lalu orang yang kita nasihati bicara jangan bawa-bawa riba dan seterusnya. Kasihan mereka yang bekerja di asuransi syariah juga di bank, mereka bisa tersinggung. Ya, hendaknya kita menasihati seseorang itu dengan cara yang baik. Ya. Kita menasihati seseorang itu melihat waktunya, ya, dengan siapa kita bicara, bagaimana cara kita menyampaikannya. Ya. Maka di sini ketika kita melihat saudara kita dia terjatuh kepada riba, kita nasihati dia. Ya. Kita nasihati dengan 4 mata, misalnya dengan cara yang baik, ya, bahwasanya riba itu begini, ya. Tapi kalau kita melihat misalnya kita ini bukan orang yang tepat, artinya kalau kita yang nyampaikan ini pasti karena sudah kita ya tajribah, ya, kita sudah tahu bolak-balik, ini kita pasti bakal malah akan memperuncing keadaan misalnya. Ya kita cari mungkin jalan yang lain, cari orang yang mungkin bisa menasihati dengan yang bisa diterima nasihat tersebut. Ya, kita cari waktu yang tepat, caranya bagaimana, ya. Mungkin kalau kita nggak bisa dengan kita nyampaikan dengan buku dan lain sebagainya, mungkin dia lebih bisa menerima dan lain sebagainya, ya. Maka ketika kita sudah menasihati dengan cara yang baik, kemudian ditolak, ya sudah, ya. Kita cari lagi, ya, mungkin waktu yang lain, cara lain yang lebih tepat, mungkin dalilnya kurang, begitu, ya. Dan jangan lupa yang paling utama ketika kita memberikan nasihat adalah mendoakan orang yang kita nasihati, ya. Mendoakan orang yang kita nasihati. Kenapa? Karena hati itu, hidayah itu yang menerima hatinya, ya. Dan hati itu bukan kita yang menguasai, sama sekali nggak bisa, ya.
Jangan dengan kita yang ngasih nasihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ngasih nasihat. Ya itu saja banyak ditolak. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau enggak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, yang kau inginkan, siapa enggak bisa, apalagi kita kan. Ya. Maka ya karena itu urusannya hati, dan hati itu bukan kita yang menguasai. Meskipun kita ya semua cara, meskipun kita semua harta kita, bahkan misalnya kita seluruh dunia ini hartanya milik kita, kita ya berikan, itu belum tentu nggak bisa menguasai hati. Ya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kamu menginfakkan, membelanjakan seluruh harta yang ada di muka bumi ini, nggak bisa menyatukan hati-hati manusia itu. Karena hati itu Allah yang menguasai. Ya. Allah yang membolak-balikkan hati. Nah, makanya ketika kita memberikan nasihat, justru ya bagaimana ya doa kita yang tulus untuk orang yang kita beri nasihati, itu yang terkadang orang sudah sampaikan sudah lupa. Ya, nggak pernah mendoakan. Ya, nggak pernah mengingat, ya Allah mudah-mudahan dia meninggalkan riba tersebut, ya Allah. Diberikan ganti yang lebih baik, ya Allah, berikan jalan, ya Allah. Mungkin bukan kita, ya, tapi tiba-tiba Allah ngasih jalan, ya perusahaannya bangkrut, dia keluar, akhirnya dia sadar misalnya, ya. Maka ya seperti ini, ketika seseorang justru menolak, ya, mungkin dengan tingkat keilmuannya atau mungkin pengaruh lingkungannya, ya, maka kita saat itu kita bersabar, ya, dengan cara sekali lagi cari waktu yang lain untuk memberikan nasihat. Dan jangan lupa mendoakan orang tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam. Apakah untuk menasihati kebenaran itu harus mempertimbangkan perasaan seseorang biar tidak tersinggung? Padahal dalam menasihati kita sudah melakukan dengan santun dan lemah lembut. Lalu bagaimana sebaiknya mengingat masih banyak yang berkutat dengan riba? Kalau mikir sungguh bagaimana kita akan menasihati, ya, kalau mikir sungkan, bagaimana kita akan menasihati, ya. Sekali lagi bukan artinya kita itu meninggalkan nasihat, tidak, ya, tapi kita berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik, ya. Kalau saat ini belum saatnya, ya, maka kita nanti, ya. Terkadang seseorang misalnya dia punya latar belakang, ya. Kita ini ditolak itu bukan karena dalilnya, bukan, enggak, ya. Tapi karena dia sebel, misalnya kita dahulu pernah mendolimi dia. Karena dulunya kita itu misalnya enggak sopan sama dia, ya. Nah, hal seperti ini jangan sampai kita kesampingkan, ya. Jadi kita juga muhasabah, oh ya memang kalau ya sekarang saya ngasih nasihat karena dulu itu backgroundnya nggak bisa, gitu, ya. Karena dulu saya itu kasar, ya. Meskipun sekarang saya lembut, ya sudah nilainya itu tetap kasar, begitu, ya. Maka ya permasalahan yang terjadi terlebih dulunya itu perlu dikikis dulu, ya. Perlu diperbaiki dulu komunikasinya, ya. Hal ini terkadang tidak kita pikirkan. Pokoknya sudah lembut, padahal dulunya itu hubungannya sudah nggak baik, ya. Karena dulu misalnya kita ketika baru hijrah langsung sikat sana, sikat sini, ya, kasar begini-begini, ya. Nah, sekarang saya lembut, tapi dinilainya sudah terkadung buruk, ya. Maka itu dulu kita ya perbaiki dahulu, ya. Maka di sini kita lihat skala prioritas, ya. Yang kita perlu ini dulu, ya, kita lancarkan dulu jalannya, ya. Kita bantu dia apa. Nanti ketika suatu saat mudah-mudahan, ya. Suatu saat mudah-mudahan, ya, segera, nah, kita menemukan, ya. Terkadang seseorang misalnya bergelut dengan riba, kita sudah, ya, kita tahu ini riba, ini jelas, ya. Maka ya kita bersabar, kita perbaiki hubungan, ya. Subhanallah, tiba-tiba apa? Tiba-tiba anaknya justru yang menasihati orang tuanya, ya, untuk meninggalkan riba, akhirnya ditinggalkan, ya. Maka seperti ini, ya. Namun berbeda halnya ketika misalnya kita sebagai orang tua, ya, anak kita kemudian bermain dengan riba, ya kita ingatkan langsung, gitu,
Ya, jadi kita harus melihat bagaimana keadaan, ya, latar belakang, masa lalu, hubungan kita, keadaan dia, emosi dia, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita mencari formula terbaik untuk bisa memasukkan nasihat tersebut kepadanya. Ya, jadi bukan berarti sungkan, kemudian meninggalkan, kemudian nggak ada harapan, nggak juga. Ya, tapi kita berusaha sekali lagi untuk bagaimana nasihat ini masuk dengan efektif, ya, tanpa menimbulkan mafsadat yang lebih besar, yaitu dia benci dengan dakwah, dia benci dengan sunnah, memusuhi semua yang berbau dengan apa? Al-Quran, sunnah dia benci. Ya, ini banyak orang yang justru demikian, karena dinasehati dengan cara yang salah, akhirnya apa? Murtad. Bukan hanya benci dengan murtad, ya. Asalnya berjilbab syar'i baik, ya. Hanya karena gara-gara salah, misalnya menasihati dalam masalah riba, akhirnya murtad. Apakah ini yang kita inginkan? Tidak juga. Ya, makanya sekali lagi Islam mengajarkan kita untuk tawassut, bersikap tengah, ya, tanpa ifrat wala tafrid, berlebihan juga tidak menyepelekan. Ya. Nah, maka disinilah kita perlu terus, ya, untuk belajar, ya, untuk bisa hikmah dalam berdakwah dan juga dalam memberikan nasihat. Dan sekali lagi yang paling utama dalam kita memberikan nasihat adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memasukkan nasihat itu ke dalam jiwa-jiwa manusia. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekhusyuan, memberikan kepada kita rasa takut kepadanya, sehingga bisa kita menjauhi maksiatnya, bersabar terhadap takdir yang Allah tetapkan bagi kita, dan tiada lupa juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga kita dan menjaga kaum muslimin dari virus corona, dan juga semoga Allah Jalla fi'ula segera mengangkat virus ini, wabah ini dari negeri kita, dari negeri kaum muslimin seluruhnya. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.